Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya berikutnya. Hari ini kita akan membahas satu bakat yang berada di wilayah Thinking Talents dengan dominasi kerja otak kiri. Hari ini kita akan bahas mengenai bakat konteks. Apa itu bakat konteks? Jadi teman-teman, bakat konteks adalah bakat yang mendorong seseorang untuk merasa senang memikirkan masa lalu. Mereka mencari tahu, mengetahui, kemudian memahami apa-apa yang terjadi di masa lalu untuk dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi hari ini. Jadi mereka punya keyakinan bahwa apa yang terjadi saat ini itu tidak lepas dari pengaruh-pengaruh masalah-masalah yang terjadi di masa lalu. Jadi ekspresi bakat mereka adalah ya orang-orang yang senang mendengarkan cerita-cerita yang terjadi di masa lalu, gitu ya. Pengalaman-pengalaman orang zaman dahulu, kemudian mengumpulkan data-data mengenai satu rangkaian peristiwa, sejarahnya seperti apa, gitu. Kemudian apa sih kebutuhan bakat konteks? Orang dengan bakat konteks butuh keleluasan untuk mengakses informasi tentang masa lalu, kemudian untuk ditemukan gagasan dasarnya seperti apa. Mereka ingin menemukan blueprint atau gagasan yang pernah dicetuskan di masa lalu hingga membentuk kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi sekarang ini. Kemudian jika bakat konteks ini dikaitkan dengan sejarah, apakah orang yang senang gitu terhadap pelajaran sejarah otomatis punya bakat konteks? Lalu apa bedanya orang dengan bakat konteks kuat dengan bakat konteks lemah gitu ya? Jadi orang yang senang sejarah itu memang belum tentu pemilik bakat konteks gitu ya. Meskipun saya nilai sejarah waktu SMA itu hampir sempurna, misalnya mendapatkan 9, 8, bahkan nilai 10, ternyata saya tidak memiliki bakat konteks. Nah, jadi orang dengan bakat konteks kuat itu memang selain senang dengan masa lalu, cerita-cerita yang ada di sana, mereka akan menarik garis gitu atau line yang akan terhubung dengan masa sekarang. Jadi hari ini, misalnya kenapa hari ini banyak terjadi banjir gitu, mereka akan menelusuri ke belakang. Oh ya, wajar jika hari ini banyak banjir di mana-mana karena habit manusia yang suka buang sampah sembarangan itu sudah terjadi nggak cuma akhir-akhir ini aja, tapi sudah terjadi beberapa dekade yang lalu. Kemudian penggundulan hutan dengan tidak diimbangi dengan reboisasi, mereka bisa menemukan garisnya peristiwa-peristiwa di masa lalu yang kemudian berakibat pada sebuah peristiwa besar hari ini. Lalu orang dengan konteks lemah biasanya memang mereka tidak terlalu tertarik gitu. Kadang-kadang pun malah apa yang terjadi di masa lalu itu menurut mereka tidak akan ada hubungannya dengan apa yang terjadi hari ini. Gitu. Jadi orang-orang dengan konteks lemah memang kadang tidak bisa menemukan keterkaitan dari masa lalu dan sekarang. Nah, resikonya sebenarnya orang dengan konteks lemah ini berpotensi mengulangi kesalahan yang sama. Gitu. Karena suatu masalah itu atau suatu peristiwa itu biasanya memiliki pola-pola tersendiri. Dan orang konteks lemah memang tidak bisa mengetahui pola itu. Jadi, meskipun itu sudah pernah terjadi di masa lalu, yang pola-polanya juga sudah jelas, bagi mereka itu tidak terlihat. Gitu. Masalah hari ini ya harus diselesaikan dengan cara-cara yang ditemukan hari ini. Padahal juga ya mungkin bisa saja gitu kita menemukan cara-cara baru untuk menyelesaikan. Tapi jika kita juga mengetahui pola-pola yang hampir sama dengan peristiwa ini, itu akan lebih memudahkan sebenarnya untuk mencari solusi. Baik, kemudian berikutnya potensi kekuatan apa saja yang bisa terbentuk dengan bakat konteks ini? Salah satunya adalah explorer ya. Jadi contact, input, analytical akan membentuk potensi kekuatan explorer. Kemudian caretaker
Jika Anda memiliki konteks dipadu padankan dengan bakat individualization, kemudian ada bakat empati, apalagi kalau ada ketambahan ketemu strategis ya, wah itu bisa membentuk potensi kekuatan caretaker. Kemudian ada juga administrator jika konteks ini bertemu dengan disiplin dan juga konsistensi. Jadi apa-apa yang Anda temukan yang bisa Anda kumpulkan benang merah kejadian di masa lalu hingga saat ini, itu bisa diarsipkan, diadmin dengan baik, ditata begitu, hingga memudahkan orang lain jika menemukan pola-pola yang sama. Jadi problem solvingnya seperti apa sih? Kemudian peran atau profesi apa saja sih yang bisa dijalankan oleh si bakat konteks kuat? Yang pertama arkeolog, kemudian budayawan gitu ya. Karena bakat konteks ini adalah mereka yang sangat senang sekali mendengarkan cerita-cerita di masa lalu hingga mereka mendapatkan value-nya. Nah, tugas arkeolog dan budayawan ini cocok sekali sebenarnya ya. Mereka akan sangat senang mempelajari sejarah, menghubung-hubungkannya dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain. Atau bisa juga menjadi seorang guru sejarah, atau berkaitan dengan potensi kekuatan caretaker tadi. Jika Anda senang mengetahui latar belakang sebuah masalah, kemudian Anda bisa melihat potensi atau keunikan orang lain, Anda juga punya empati, maka bisa jadi profesi psikolog adalah profesi yang cocok untuk Anda. Kemudian jika Anda menjadi seorang hakim misalnya, Anda memiliki kemampuan mencari latar belakang itu dengan cukup baik, mengetahui asal muasal sebuah peristiwa, sebuah kasus, kemudian ada disiplin, ada konsistensi, mungkin peran hakim adalah peran yang cocok untuk Anda. Baik, jadi memang orang konteks ini tidak hanya sekedar senang gitu ya mempelajari sejarah, tapi mereka bisa menemukan value atau menemukan blueprint, menemukan gagasan dasar dari apa-apa yang mereka gali di masa lalu. Apakah itu Anda? Baik, bagi Anda yang pemilik bakat konteks, selamat ya. Silahkan digali terus kekuatan Anda dengan bakat dominan ini. Semoga itu bisa menjadi inspirasi dan juga bisa berguna buat orang lain. Baik, terima kasih teman-teman. Demikian penjelasan saya mengenai bakat konteks. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya untuk membahas bakat-bakat yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.